Hai guys, selamat datang di Marketing Talks. Kali ini gue bisa bilang kalau obrolan gue dan narsum gue bakal sedikit berbeda nih dari talks-talks sebelumnya. Yap, kalau biasanya bahasan talksnya lumayan fokus sama bisnis-bisnis B2C, sekarang gue dan narsum gue yang sangat spesial ini bakal ngebahas soal B2B marketing, spesifiknya soal inbound marketing strategy. Nah, yang menarik adalah bukan lagi ngomongin marketing funnel biasa, tapi gue bakal nanya-nanya soal satu framework yang katanya sih ya, kalau kita bisa nerapinnya secara efektif, udahlah menghemat cost, budget, hasilnya pun bisa bikin bisnis kita sustain dan bertahan lama. So, langsung aja gue spill, ini dia yang bakal gue bahas di Talks kali ini. Flywheel marketing. Yap, coba deh lo bayangin ada satu lingkaran ajaib yang sama sekali nggak bisa mengecil, melainkan selalu membesar dari waktu ke waktu. Kenapa membesar? Karena di dalamnya ada customer yang terus bertambah. Dan kalau lo tanya kenapa terus bertambah, ya karena sekali customer masuk ke dalam lingkaran ajaib ini, hampir bisa dipastiin mereka nggak bakal mau atau nggak bisa lagi tuh keluar dari situ. Di fase flywheel atau di skema flywheel ini nggak ada yang namanya closing. Oh, pantesan. Oke. Oh, yang masih jadi closingnya mana nggak ada. Iya. Karena mindsetnya di sini adalah sekali customer kepegang, dia akan kita pegang untuk selamanya. Eits, walaupun kedengerannya nyeremin, konsep barusan itu emang adalah basis dari Flywheel Marketing Framework, guys. Kekuatan terbesar sebuah bisnis untuk bertumbuh itu sebenarnya mesinnya harusnya di customer. Sebenarnya next levelnya dari email marketing itu adalah black ocean. Jadi kita udah bahas ekosistem. Kalau bahas ekosistem itu Well, stop dulu deh di situ. Karena sekarang gue pengen kenalin narsumnya dulu nih. Dialah Saiful Islam alias Sam Ipul, seorang praktisi inbound marketing khususnya di ranah B2B yang juga aktif banget nih ngebagiin marketing and business insight di LinkedIn. Barengan sama sosok berpengalaman ini, gue gak cuma bakal bahas Flywheel Marketing Framework aja, but in general, gue juga bakal nanya berbagai hal yang berkaitan sama B2B marketing. Nah, aku mungkin mulai dari pertanyaan ini nih. Ngomongin B2B, biasanya kental banget kaitannya sama ordal. Lu kagak punya ordal, networking lu kagak bagus, gimana lu mau dapet klien? Susah nih coy. Nah, gimana nih pandangan Mas Ipul soal marketing B2B? Apakah memang selalu soal ordal atau gimana? sedikit banyak itu fakta sih. Duh, udahan deh daripada kebanyakan nge-spill, langsung aja yuk segera tonton videonya sampai habis dan enjoy! Hai, Mas Ipul. Halo, baik ya. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Terima kasih ya Mas sudah menyempatkan waktu Siap. untuk memenuhi undangannya marketing untuk ngobrol bareng soal Flywheel, framework Flywheel. Nah, sebelum itu atau sesudah tadi gue intro, boleh kali ya aku langsung nanya-nanya nih ke Mas Ipul. Mungkin Boleh. mulai dari perkenalan diri dulu, kayak kesibukannya apa, atau mungkin sebelum itu awal perkenalan ke marketing, Marketing. seperti apa? Oke, perkenalkan nama saya Saiful Islam, tapi teman-teman di dunia marketing mengenal saya sebagai Sam Ipul karena saya dari Malang kali ya. Sam itu kan Mas gitu. Asal jangan manggilnya Mas Sam itu jadi double gitu. Mas Bisa nantinya. panggil Sam atau Mas atau Ipul aja oke juga boleh gitu. Pertama kali senang sama marketing, jadi saya itu meskipun backgroundnya telco engineer, tapi dari kuliah itu saya senangnya memang mainnya ke perpusnya bab marketing. Jadi saya suka buku-bukunya Kotler, terus ada buku-bukunya Lynn Keller gitu yang tentang branding itu. Saya suka banget ya. Terus akhirnya since 2012 kalau nggak salah saya itu sudah mulai mendalami yang namanya inbound marketing. Nah, itu pertama kali saya jatuh cinta dengan satu skema yang ini powerful banget dan itu bukan hanya ini ya, bukan hanya senang sama konsepnya, tapi akhirnya saya coba bantu-bantu UMKM tuh dari awal itu. Jadi saya bikin satu komunitas di Facebook gitu. Nah, itu udah semakin serius dan makin diseriusi itu ketika mulai 2015 sudah bikin inbound marketing agency yang memang khusus untuk ngelayani UMKM sama enterprise, mendevelop inbound strategy. Oke. Nah, makin ramai lagi ketika banyak bisnis yang bertumbangan di zaman pandemi. Nah, akhirnya saya
sama Dr. Indrawan Nugroho sama satu teman dan sahabat kita dan Mas Isan dan Mas Haris bikin satu platform edukasi untuk UMKM namanya Evapora. Oke. Nah itu benar-benar dapat momentumnya pas zaman pandemi. Jadi kalau kita nge-zoom itu attendees-nya bisa sampai 23.000 orang. Oh iya? Saking ramainya. Jadi kita dulu bikin sesi Zoom itu tiap Jumat malam. Ya, itu benar-benar jadi momen kita untuk sharing dengan UMKM. Karena kan dulu rata-rata event offline udah pada di stop semua gitu. Jadi semuanya pada lari ke online. Nah, sampai kita harus rela membeli license Zoom untuk audiens segede itu kan sampai puluhan juta gitu. Hanya untuk demi Membantu ya. Betul. Ya, dan itu gratisan loh. Semuanya gratisan. Jadi kita berbagi. Jadi kita datangin narasumber-narasumber yang expert di bidangnya. Dan itu kita bagikan secara gratis untuk UMKM biar mereka tetap belajar dan survive selama pandemi. Nah, dari situ masing-masing punya kesibukan sendiri nih. Dr. Indrawan Nugroho makin berkembang dengan channel YouTube beliau gitu. Terus ada teman kita yang makin gede dengan biro travelnya. Terus ada yang bikin konsultan sendiri. Saya sendiri mendevelop satu corporate startup namanya Digital Food Ecosystem. Oke. Itu benar-benar menjadi lab saya untuk mempraktekkan semua ilmu marketing benar-benar from scratch gitu ya sampai dia benar-benar menjadi satu bisnis yang memberikan revenue secara signifikan gitu. Nah, satu definisi marketing itu yang kalau Mbak Ica tadi sempat singgung marketing itu menurut saya bukan hanya sekedar promosi. Bukan hanya sekedar mendatangkan traffic sama leads untuk dikonversi menjadi sales atau penjualan. Tetapi marketing itu adalah bagaimana kita membaca market. Jadi artinya kita memulai dari masalah yang ada di market, terus kemudian memvalidasi masalah itu, mengukur valuasi dari masalah itu, kemudian memberikan solusi dari masalah, artinya kita bikin produk nih, dari produk kita bikin bisnis, sekalian bikin brandingnya, memvalidasinya, sampai dia benar-benar jadi bisnis yang sustain. Jadi marketing itu prosesnya sangat panjang, bukan sekedar kalau cuman sekedar promosi di sosial media dan lain-lain. Nah, itu lain hal, itu cuman salah satu pecahan dari marketing kan ada kalau ngomongin marketing mix saja itu hanya part promotion aja kalau menurut saya. Tapi the whole 4P itu sebenarnya very complex. Oke, Mas, tapi sedikit dong, kayaknya tadi belum dijelaskan lebih lanjut nih, DFA-nya tuh tadi udah disinggung sih, teknologi pertanian, tapi exact bisnisnya tuh sebenarnya apa sih? Terus akhirnya apa nih pelajaran marketing, mungkin 1 atau 2 cerita marketing menarik ya. Kan tadi kan nyebutnya, oh dipraktikin nih ilmunya. Nah, berarti kan udah berjalan. Iya. Nah, ada 1-2 cerita menarik nggak dari DFA itu sendiri in terms of marketing? Oh, banyak banget sih. Banyak banget terkait dengan DFA. DFA itu awalnya sebenarnya salah satu inisiatif, salah satu BUMN gitu, salah satu dirut BUMN. Beliau punya kepikiran bahwa salah satu bisnis yang sustain, karena dulu awalnya adalah pandemi gitu kan, melihat market. Pandemi itu salah satu bisnis yang tidak turun sama sekali itu adalah bisnis pangan. Makanya perlu kita untuk bisa masuk ke bisnis itu. Cuman kalau kita ngomongin sebuah bisnis yang sudah well established, itu sudah ada, itu pasti pemainnya udah luar biasa banyaknya. Nah, artinya udah red ocean banget lah. Nah, itu diuji tuh. Jadi gimana kita bisa masuk ke market tapi tetap bisa survive dengan kompetitor-kompetitor yang sudah ada. Demand-nya ada, tapi pemainnya banyak, dan kita bisa survive. Itu ujian pertama kalinya di situ. Makanya pas di awal kita sudah belajar yang namanya bagaimana kita memvalidasi potensi pasar. Pasarnya sudah ada, tapi memilih ceruk yang benar-benar pas yang nanti akan kita masuk itu sebuah seni tersendiri di marketing. Oke. Contoh misalnya kita mau masuk dulu awalnya DFA itu masuk ke padi itu. Masuk ke padi. Kita udah punya produk, mau bawa teknologi ke padi. Akhirnya yang saya lakukan pertama kali adalah saya benar-benar keliling ke, kalau nggak salah itu 11 pelosok desa yang tersebar dari ujung Jawa Barat sampai ke Banyuwangi gitu, benar-benar mencari tahu.
Satu pulau benar-benar dari ujung ke ujung gitu. Saya ketemu dengan kelompok tani. Jadi benar-benar nanya, sebenarnya problem mereka di apa sih pertanian. Sampai pada ujungnya kita akan membuktikan benar nggak sih mereka butuh teknologi yang kita bawa ini. Gitu. Divalidasi. Jadi fase marketing yang pertama itu adalah validasi. Validasi masalah, terus kemudian validasi solusinya. Nah itu yang paling challenging itu. Kenapa banyak bisnis bermasalah? Karena biasanya bermasalah di validasi awal. Nah, kenapa? Kita ngerasakan yang namanya akhirnya pivot. Pivot itu bukan berarti benar-benar beralih, misalnya, kita dari hal ini menjadi hal ini, bukan. Tapi bisa jadi, ini ternyata timingnya belum pas. Oh, di hold dulu. Betul. Okay. Pertanyaan itu sangat luas. Tadi kan Mbak Ica ngomong DFE itu dari mana ke mana sih? DFE itu dulu dari awalnya yang cuman solusi teknologi, tapi benar-benar berkembang dari ujung ke ujung. Jadi mulai dari hulunya, bagaimana on farm-nya. Jadi misalnya kita ngomongin ayam nih, karena kan salah satu produk andalan kita kan poultry, ayam. Oh, oke. Ayam gitu. Ayam itu kita udah mikirin bagaimana farming ayamnya, terus kemudian processing ayamnya biar dia efisien, dan bagaimana ini sampai ke market dan bahkan sampai ke table-nya dari customer. Jadi benar-benar end to end. Wow. Benar-benar dari ujung ke ujung kita pikirin. Makanya di DFE sendiri itu ada divisi off farm, ada divisi on farm, ada divisi ada processing. Jadi semuanya terintegrasi. Itu benar-benar saya belajar banyak ketika DFE itu under Indico, di mana di situ banyak talent-talent luar biasa terlibat di sana. Karena kalau saya kan ngertinya kan cuman marketingnya aja, cuman jualan. Bagaimana solusi ini bisa diterima market. Tetapi butuh orang-orang hebat yang ada di balik itu. Kayak misalnya ngomongin produk dan teknologi itu harus ada support dari dalam teknologi. Ada orang finance dan legal gitu. Yang itu sekilas itu kalau startup kenapa sih harus kayak gitu? Tapi ternyata untuk menjalankan bisnis secara keseluruhan itu harus benar-benar lengkap itu secara formasi. Okay. Tapi dari situ saya belajar banyak bahwa market itu adalah juri sebenarnya. Bisa jadi kita idealis apapun, tapi kalau misalnya market mengatakan enggak, ini nanti, ya udah kita nurut sama mereka, sama market. So, kita lanjut ke bahasan utamanya ya Mas. Oke. Inbound marketing strategy for B2B. Ya betul. Nah, aku mungkin mulai dari pertanyaan ini nih. Ngomongin B2B, biasanya kental banget kaitannya sama ordal. Lu kagak punya ordal, networking lu kagak bagus, gimana lu mau dapet klien? Susah nih coy. Nah, gimana nih pandangan Mas Ipul soal marketing B2B? Apakah memang selalu soal ordal atau gimana? Sedikit banyak itu fakta sih, nggak bisa dipungkiri. Emang kalau ada ordal itu biasanya negosiasi bisnis pun akan lebih mulus gitu ya. Makanya kebanyakan kayak orang banyak melakukan negosiasi pembicaraan di lapangan golf untuk deal-deal besar. Itu kenyataannya seperti itu. Atau mungkin di klub-klub motor, muge gitu. Memang ya seperti itu. Dan masih terjadi ya Mas? Banyak, apalagi kita ngomongin paradigma ini ya, ngomongin bisnis gede gitu, bisnis gede. Mau nggak mau pengaruh dari rata-rata kan kalau kita ngomongin udah top level management itu memang mainannya ya seperti itu gitu. Mereka memang melakukan strategic partnership lah istilahnya. Tapi apakah itu akhirnya menutup kemungkinan dari orang yang tidak punya koneksi-koneksi seperti itu? Jujur, apakah masih bisa berpeluang menjalankan dengan bisnis B2B-nya? Nah, untungnya itu tersolusikan dengan digital marketing yang sekarang. Oke. Nah, ya tarik nafas ya udah lebih lega lah ya gitu. Ya, lega. Karena itu meskipun sekarang masih ada praktik seperti itu, tapi porsinya sekarang yang benar-benar tumbuh dari digital marketing itu sudah bisa makin digencarkan. Bahkan dengan kekuatan sosial media yang luar biasa, orang bisa membangun authority. Jadi kan kalau kita ngomongin, kenapa sih ordal itu bisa sangat kuat? Karena dia punya authority. Authority ketemu authority disatukan. Nah,
kalau kita ngomongin bagaimana inbound marketing bisa mengambil porsi itu. Karena orang bisa bisa membangun authority di sosial media. Oke. Ya, dia bisa membangun follower. Orang punya banyak follower, orang punya banyak subscriber, dia berarti kan membangun authority-nya itu. Intinya, inbound marketing itu memungkinkan sebuah bisnis membangun authority-nya lewat konten. Salah satunya memang paling powerful sih konten. Ya, meskipun bisa bukan hanya konten, dia bisa membangun lewat community, lewat event dan lain-lain. Tapi intinya itu bisa dibangun authority itu. Paling murah konten. Tapi sayangnya masih butuh ordal ya Mas, dikit-dikit ya. Tadi udah di-mention sih catatannya masih ada. Jadi selain bikin konten kayaknya harus belajar golf juga sih. Itu mempercepat. Kalau itu dikombinasikan dahsyat. Makin cepat. Tapi kalaupun nggak suka golf, sukanya main gundu, tetap aja masih bisa. Masih ada strategi ini ya. Oke, mungkin nih Mas ya, tadi kan kalau di awal saya udah kasih kisi-kisi ke teman-teman yang nonton bahwa kita akan masuk ke bahasan soal framework, flywheel. Yes. Part of inbound marketing strategy. Yeah. Nah, coba setahu aku nih bakal ada visualisasinya tuh, karena ada roda melayang atau roda berputar, ya bentuknya wheel kan? Wheel. Roda. Nah, Roda terbang. iya. Oh ya, fly ya, terbang. Kenapa melayang? Ya sama. Nah, mungkin lebih enaknya kita pindah ruangan dulu karena Oke. bakal kita coret-coret tuh lebih enak buat dipahami kali ya. Oke. Oke, Mas? Oke. Let's go. Soal flywheel, boleh nggak nih Mas? Oke. Langsung divisualisasikan tuh flywheel versus Funnel. funnel. Oh, Iya. funnel, ya. Ya, jadi yang lagi rame sekarang, sebenarnya ini ramenya udah beberapa tahun yang lalu, tapi ini booming lagi karena di era digital kekuatan flywheel ini makin teruji gitu ya. Jadi di sini kita akan membahas bagaimana old mindset marketing dengan new mindset marketing yang banyak kepakai di era digital. Apalagi sekarang media digital udah makin berkembang ya dengan platform-platform sosial media yang baru. Nah, pertama, sebelum kita menghubungkan dengan entah itu B2G, B2B, B2C gitu. Orang mindset-nya kebanyakan melihat bagaimana menggenerate customer itu mindset-nya masih funnel. Funnel seperti gambarnya, dia seperti corong, tapi kurang lebih prosesnya adalah dia attract dulu. Attract ini adalah bagaimana mereka bangun awareness, grab attention, dan mendatangkan traffic. Itu kan yang mindset-nya di situ. Nah, salah satu cost marketing yang paling gede itu memang di attract ini. Nah, makanya attract ini kadang menjadi beban bagi banyak bisnis karena memang ini cost-nya gede banget. Dan belum tentu convert. Belum tentu convert. Ada attract, ada engage. Engage ini adalah kalau kita di sini mampu mendatangkan traffic, orang udah datang, terus kemudian kita minta komitmennya. Misalnya kita minta dia kasih database gitu, ya kasih nama, kasih email, apapun itu. Nah, itu dari leads ini kita akan di-engage nih. Engage ini ada dua hal yang dilakukan. Karena ini meskipun attract ini gede secara cost, tapi dia secara fase sebenarnya lumayan singkat. Oh, oke. Iya, karena kan dia ibaratnya kita jor-joran promosi gede-gede kan. Apalagi kalau kita pakai influencer, gitu, kemudian kita pakai paid ads, itu otomatis cost-nya luar biasa gede. Nah, yang paling melelahkan sebenarnya di engage. Bagaimana kita nurture leads dan potensial customer yang mau kita konversi menjadi sales tadi. Ini effortnya luar biasa gede nih. Nah, baru ketika kita dengan segala jurus melakukan engage, itu keluar yang namanya customer. Nah, ini closing. Atau orang biasanya menyebutnya panjangnya closing sales. Oke. Closing sales. Outputnya customer. Effort terbesar kita adalah pasti bagaimana meng-create customer. Kalau kita ngelihat gambarnya seperti ini, ya, jadi kelihatan nih duitnya lari kemana. Oke. Nah, padahal kalau kita memanfaatkan kekuatan di era digital, kekuatan terbesar sebuah bisnis untuk bertumbuh itu sebenarnya mesinnya harusnya di customer.
Kalau kita mindset-nya masih funnel, kita selalu kepikiran untuk mengisi funnel ini Dari terus-menerus. atas. Iya. Dan ini cost-nya luar biasa. Iya. Biaya akuisisi itu cost-nya luar biasa. Dibandingkan dengan biaya bagaimana merawat customer ini agar mereka melakukan repeat buying, terus kemudian mereka mendatangkan customer baru untuk kita atau advocate. Nah, dari pola pemikiran ini, maka muncullah yang namanya, nah ini. The next big thing-nya saya gambar di sini. Nah, kalau tadi customer itu cuma sebagai output, di sini kan customer ya. Nah, perbedaan mendasar di sini adalah customer sebagai main subjeknya. Ini customer. Kalau di funnel, Ini yang flywheel. ini flywheel. Oke. Nah, ini kan gue bilang ini old funnel. Kalau ini flywheel, inbound marketing flywheel. Sebenarnya yang awalnya punya konsep flywheel itu adalah Jeff Bezos. Oke. Jeff Bezos, dia yang menggunakan konsep ini di bagaimana dia growing Amazon itu dengan model seperti ini. Iya juga ya kalau dipikir-pikir. Jadi kalau Jeff Bezos itu dia menggunakan konsep flywheel ini untuk mengakselerate pertumbuhan dari bisnisnya dengan meng-keep customer. Jadi ketika customer sudah masuk, gitu, dia dibikin gimana customernya ini bisa puas. Cuman karena kalau kita ngomongin marketplace ya, kayak misalnya Amazon, orang bisa puas itu satu memang value dari produknya sesuai. Terus satu value dulu, terus kemudian harganya kompetitif. Nah, harga kompetitif ini dari mana? Biasanya harga kompetitif ini kalau yang jual banyak juga, gitu. Ya menarik banyak seller gitu. Nah, kalau Amazon itu memang dari customer yang sudah datang, terus kemudian dia delight dengan value dan harga yang kompetitif. Karena di sini customernya makin banyak, seller juga bejibun tuh akhirnya. Karena seller semakin datang, harganya lebih kompetitif lagi. Customernya makin happy. Makanya ini yang ada di dalam ini makin berkembang, makin gede. Nah, dari ide itu, dia disistemasi sama si Brian Halligan sama Dharmesh Shah, dia yang punya HubSpot. Nah, dia mengkonsep yang namanya inbound marketing flywheel. Nah, di inbound marketing flywheel itu ada 3 fase. Okay. Fase pertama adalah sama, attract. Karena memang mau nggak mau, kalau bisnis sama sekali belum tumbuh, dia kan butuh traffic, butuh leads untuk yang nantinya dikonversi menjadi customer. Ya nggak mungkin dong kalau misalnya bisnis belum punya customer tiba-tiba pakai flywheel, gimana ya, nggak mungkin. Gitu. Harus ada attract-nya. Terus yang kedua, engage. Engage ini tetap ada. Kenapa? Engage itu sebenarnya ada 2 fungsi. Nah, kita ngomongin konteks digital marketing yang berkembang ya. Kalau dulu yang namanya customer adalah orang yang beli ke kita dengan duit. Oke. Ya? Misalnya saya jual ayam gitu ya. Kalau orang yang misalnya Mbak Ica customer saya jual ayam crispy nih. Oke, Mbak Ica bawa duit ke saya gitu, saya berikan ayamnya. Sebelum Mbak Ica punya duit dan bayar ke saya, kemudian saya kasih ayam, belum menjadi customer. Iya. Oke. Tetapi sekarang konteksnya berbeda kalau dunia digital. Misalnya saya penjual ayam, terus kemudian saya punya strategi inbound, strategi unik untuk mempromosikan ayam saya. Contoh, misalnya saya bikin aneka resep pengolahan ayam. Misalnya cara bikin sate marangi. Misalnya saya dengan berbahan ayam. Atau gimana caranya bikin, biasanya yang terkenal pakai tongseng, rica-rica kambing, saya bikin tongseng atau rica-rica ayam. Gitu misalnya. Nah, ide itu saya akhirnya bikin konten-konten gimana masak nih. Nah, orang ini jadi suka sama konten saya. Jadi artinya apa? Konten memasak saya itu sudah menciptakan value.
ada value yang di-create dari konten itu. Oke. Artinya apa? Orang sudah bisa mengkonsumsi value. Contoh, ibu-ibu yang bingung, buntu, cari ide apa ya, pengen masak apa ya, dia bisa mencontek konten saya, misalnya gitu. Nah, dia dapat value dari situ, dia follow, dia subscribe. Ini tuh sudah dianggap sebagai customer, meskipun secara harfiah dia belum ngeluarin duit ke saya. Oke. Paham ya? Paham. Ada perbedaannya. Hmm. Kalau yang tadi Mbak Ica harus ngeluarin duit ke saya kasih ayamnya, baru itu dianggap sebagai customer. Tetapi sekarang leads itu pada posisi engage aja itu bisa dianggap sebagai customer. Karena dia sudah mengeluarin resource. Minimal dia ngeluarin resource waktu. Kalau misalnya wifi-nya numpang ke tetangga gitu. Ya. Tapi kalau dia pakai wifi-nya pakai internet sendiri ya berarti dia sudah benar-benar menjadi customer karena dia ada effort. Mau nggak mau, ketika sebuah brand itu sudah concern dengan yang namanya branding, dia itu sudah harus memikirkan value apa yang aku berikan untuk follower atau subscriber aku. Oke. Meskipun ini dalam tanda kutip gratisan, ini adalah customer, kalau aku bilang ini adalah stage 1 customer. Oke. Belum menuju stage 2-nya. Nah, berikutnya orang yang kita engage ini, yang sudah masuk di level engage ini ada satu fase lagi yang namanya delight. Nah, di fase engage ini akan ada dua kemungkinan. Oke. Akan ada dua kemungkinan. Satu, dia menjadi customer stage 1 saya, itu biasanya sudah wajib. Yang kedua, progres berikutnya adalah dia menjadi customer stage 2. Artinya apa? Melakukan pembelian. Mas, sorry. Itu masih di fase engage tapi? Masih di fase Urusan engage. stage 1, customer stage 2. Nah, uniknya di sini nih. Kalau di old funnel, itu kan ada yang namanya Closing. Iya. Di fase flywheel atau di skema flywheel ini nggak ada yang namanya closing. Oh, pantesan. Oke. Makanya masih dicari closingnya mana, nggak ada. Iya. Karena mindsetnya di sini adalah sekali customer kepegang, dia akan kita pegang untuk selamanya. Wah. Entah itu berada di stage 1 atau dia berada di stage 2. Oke. Kalau beruntungnya sih kalau memang sudah ada stage 2. Nah, terus stage 3-nya apa? Stage 3-nya adalah advocate. Nah, menuju stage 2 dan stage 3 itu sebenarnya apa? Kita melakukan satu action yang namanya delight ini tadi. Paham ya? Jadi orang yang nggak beli aja, follow dan subscribe kita aja, udah wajib kita kasih value. Terus kemudian kalau apalagi orangnya udah beli, itu harus kita delight. Nah, biar apa? Biar kalau orang udah kita delight, dia melakukan repeat buying. Terus dia melakukan yang namanya advocation. Kalau dia ditanya sama temennya gitu, kamu kemarin beli ayam di mana? Beli di situ aja gitu. Nah, itu sudah menjadi advocate-nya dia. Nah, advocate ini sendiri sebenarnya memiliki fungsi attract. Makanya dia nggak akan selesai nih. Kalau di sini mindsetnya funnel itu biasanya mindsetnya ya udah kalau udah ketemu yang namanya customer, oke deh, selesai. Yeah. Kalaupun ada program yang namanya advocate itu sunnah biasanya hukumnya. Kalau di sini mindsetnya adalah gimana orangnya yang sudah menjadi customer kita itu nggak boleh keluar. Mindsetnya flywheel di situ karena pikirannya adalah how to delighting customer. Delight ini sudah harus menjadi pikiran di awal. Kalau di sini program ekskul. Paham ya? Paham. Nah, ini yang akan menjadi pembeda utama antara konsep old funnel dengan flywheel. Oke, mudah-mudahan semakin banyak bisnis yang bergerak ke sini. Oh iya. Terlepas ya, dari B2B betul, atau B2C. karena mau tidak mau kalau mau menghasilkan customer, growing bisnisnya dengan efisien dan murah, mau tidak mau flywheel sih opsinya. Oke. Iya. Oke. Dan tonton bahasan lebih lanjutnya di obrolan kita setelah ini. Oke. Thank you Mas Ipul, mari kita kembali.
Oke Mas, tadi kayaknya udah dijelasin panjang banget, tapi yang paling menarik perhatian aku justru di Delight ya. Apalagi kalau kita ngomongin B2B companies yang asumsinya udah punya product market fit, Sudah punya customer? udah punya customers, berarti kan mereka PR-nya adalah gimana nih biar customersnya bisa membantu mereka balik lagi ke attract. Betul. Nah mungkin bisa dijelasin nih Mas, betapa esensialnya part Delight ini dan secara konsep Delight ini tuh ngapain nih? Apa yang harus diperhatikan? Kunci pentingnya tuh apa? Mungkin lebih ke Delight lagi di dalam ya. Menarik sih pertanyaannya. Jadi kalau di dunia bisnis itu biasanya orang terpancing untuk mencari low hanging fruit-nya di mana nih? Mana yang kira-kira aku langsung bisa petik, langsung bisa impact. Nah itu penting. Kalau misalnya itu bisnis sudah running, sudah punya customer, low hanging fruit-nya di mana? Di Delight. Jadi dari 3 stage tadi, fokus di Delight. Banyak yang perusahaan-perusahaan itu rata-rata bisnis dia, saya tanya ya misalnya dulu kalau misalnya saya ngobrol sama teman-teman pebisnis, saya tanya berapa lama bisnisnya? Kita jalan udah 5 tahun, sudah 10 tahun. Wah, pelanggan kamu sudah banyak dong gitu. Kesalahan rata-rata mereka adalah satu, tidak mendokumentasikan pelanggannya dengan baik. Terus yang kedua adalah tidak mengkategorikan pelanggannya dengan baik. Mengkategorikan itu maksudnya di mana? Kita itu harus bisa membedakan pelanggan mana yang Pareto, mana yang enggak. Nah itu penting sih. Kalau di dalam dunia bisnis itu kita nyari yang namanya ideal customer. Dari mana kita tahu ini ideal customer atau enggak? Satu dari yang pertama ya udah pasti dari basket size-nya. Terus yang kedua dari jumlah masanya. Bisa jadi memang secara basket size dia average tapi massive gitu. Jumlahnya sangat banyak. Tetap harus kita perhatikan. Dan treatment-nya berbeda gitu. Oh gitu. Ya berbeda. Jadi kita cuman kalau bahasa singkatnya kita cuman ada 2 cara mentreatment customer, baik dan baik sekali gitu ya. Jadi jangan sampai di bawah itu, Nah, kembali lagi ke Delight tadi ya. Jadi kalau misalnya kita mampu memilah customer tadi, nah berikutnya adalah action-nya. Okay. Action itu ada 2. Satu yang tujuannya memang satu ke retention. Ya memang ujung-ujungnya sih sebenarnya membuat customer beli lagi. Tetapi orientasi pertama adalah gimana customer ini happy dulu, di retain dulu. Ya kalau memang kita tahu, oh ini customer Pareto nih, jangan sampai lepas nih. Mau nggak mau kita harus melakukan treatment khusus ke mereka. Satu, minimal menyapa, terus kemudian kasih sesuatu yang valuable buat mereka itu. Nah dari situ aja kita udah ngertiin mereka. Dari situ kalau kita sudah boleh mengaktifasi customer yang sudah potensial tadi, Pareto tadi, nah tinggal strategi berikutnya, monetize berikutnya gimana nih? Nah, monetize berikutnya udah pasti antara upselling atau cross-selling. Oke. Upselling membuat mereka belanja lagi lebih banyak atau membuat mereka belanja yang lain gitu. Complementary. Makanya penting bagi kita juga nanti namanya strategi kolaborasi. Okay. Delight itu bukan berarti Delight itu selalu terus kita kasih. Memang esensi dari inbound marketing itu memang memberi dulu sebelum menerima gitu. Jadi kan memang kasih dulu. Tetapi bukan berarti kita selalu boncos dengan memberi gitu. Bukan memberi itu jadi kita ngeluarin modal dulu, duit dulu, enggak juga. Tapi tetap kita bisa melakukan kolaborasi yang sama-sama menguntungkan. Sebenarnya next levelnya dari inbound marketing itu adalah black ocean. Jadi kita udah bahas ekosistem. Kalau bahas ekosistem itu benar-benar memahami behavior pelanggan secara keseluruhan. Jadi kita akan kerjasama dengan pihak-pihak istilahnya pemilik produk yang lain atau brand lain untuk memfulfill behavior mereka secara keseluruhan. Menariknya di inbound marketing itu kita harus benar-benar memahami behavior secara keseluruhan dari customer itu. Existing customers ataupun mungkin yang baru perlu diperhatikan juga nggak tuh Mas? Maksudnya di luar aset database yang udah kita punya masih perlu kita intip nggak tuh tren di market seperti Nah, yang menarik di sini kalau misalnya kita kolaborasi nih, anggap aja saya kolaborasi ini deh marketing gitu. Biasanya marketing kan sudah terkenal dengan keandalannya dia misalnya
marketing bantuin kliennya untuk maintain sosial medianya gitu ya. Terus kemudian ternyata dari klien itu ternyata selain butuh solusi yang untuk maintain sosial medianya, ternyata dia itu ternyata butuh untuk videonya, misalnya video profesional dan lain-lain gitu. Dia bisa berkolaborasi dengan pihak lain yang komplementari dengan itu. Misalnya support content. Dan aku yakin misalnya orang yang misalnya production house atau yang sudah punya yang mampu bikin video profesional, itu mereka sudah punya bunch of client, customer mereka. Itu bisa saling diisi each other. Itu salah satu untuk mempercepat pertumbuhannya tanpa orang dalam. Nah, itu adalah dengan seperti itu. Makin kuat ekosistemnya, itu potensi growing-nya atau kecepatan growing-nya akan semakin tinggi. Makanya ini pentingnya kekuatan delight itu di situ. Yang ingin saya luruskan di sini adalah kebanyakan orang memahami delight itu hanya sekedar memberi hadiah, kita mengeluarkan cost. Kayak bikin seneng aja. Iya. Padahal bukan. Cara bikin seneng itu banyak hal. Salah satunya adalah memahami kebutuhan mereka gitu. Terus kemudian kita bantu fulfill kebutuhannya. Di satu sisi kita punya ekosistem yang kuat, di mana kita bisa saling support database gitu ya. Di satu sisi kepuasan customer ini terjaga. Nah itu mereka makin lengket tuh sama kita. Nah kuncinya di situ. Oke, Mas boleh di-challenge dikit nggak nih? Gimana? Kita mungkin bisa ambil satu study case bebas dari Mas Ipul. Kalau konteksnya adalah B2B, business to business, di ranah delight. Delight kan tadi ada dua objektif ya kalau yang saya tangkap ya. Pertama untuk membuat mereka kembali lagi ke kita. Dan yang kedua tuh adalah bagaimana mereka itu bisa membawa customer baru ya. Kalau nggak salah itu juga jadi salah satu objektif dari Delight kan. Nah anggaplah mungkin ada bisnis A, bisnis B gitu. Bagaimana nih kemudian si bisnis A ini akhirnya bisa mendelight si bisnis B ini supaya si bisnis B ini bisa jadi repeat customer dan juga jadi bisa membawa customer baru. Nah, pakai study case. Sebenarnya kalau study case kita bisa ambil contoh kalau yang real bisnis yang aku jalanin ya kita jualan ini jualan komoditas gitu. Misalnya ya jualan komoditas. Contoh misalnya saya mau supply catering nih. Pertama, definisi dari delight itu adalah itu beyond expected. Beyond expected. Kalau misalnya saya mau jualan ke Mbak Ica gitu misalnya, anggap aja kita adalah partner B2B gitu. Mas Ipul, aku butuh disuplai nih ayam 100 ton nih untuk cateringku gitu. Ketika saya mendeliver ayam 100 ton sesuai dengan quantity, sesuai dengan quality, spesifikasi yang ditetapkan dan disepakati bersama, itu expected. On time gitu ya. Nah, terus beyond-nya di mana? Lebihannya di mana? Lebihannya bisa macam-macam tuh. Kalau misalnya kita benar-benar pengen bantuin bisnisnya Mbak Ica gitu. Misalnya Mbak Ica kan punya catering. Saya bisa jadi kasih ini. Mbak, mau nggak bisnisnya aku bantu promosiin? Aku punya partner videographer untuk mendokumentasikan cateringnya Mbak Ica biar promosinya makin gencar. Aku kasih gratis. Gratis. Itu delight. Itu delight. Delight itu adalah intinya adalah beyond expected. Jadi ini expected kasih lebihan itu udah delight. Lebihannya apa nih? Biasanya kalau lebihannya apa? Satu kita akan berpikir yang itu akan berguna buat si bisnis itu. Dan kalau dia jalan itu kita punya impact-nya. Paham ya? Kalau misalnya Mbak Ica adalah partnernya, anggap aja Mbak Ica partnernya DFE nih. Cateringnya Mbak Ica saya supply ayam. Terus kemudian saya bikinkan promosi yang proper, video profesional gitu yang ceritakan bagaimana Mbak Ica mensuplai brand-brand gede gitu. Akhirnya orderan ke Mbak Ica nambah, saya dapat imbasnya. Nah, itu adalah delight yang berimpact. Itu. Nah, seperti itu contohnya. Beneran bikin catering nggak Pak saya ya? Bikin dong nanti ayamnya kita supply. Gimana guys? Apakah saya harus bikin catering?
Oke. Jadi memang dipikirin jangka panjangnya, impact-nya seperti apa, strategi Betul. yang paling. Ya, bagusnya memang strategi delete itu adalah yang nanti ujungnya berimpact juga ke bisnis kita. Entah itu direct impact atau indirect impact, tetap punya impact gitu ujungnya. Tapi bagusnya sih direct lah ya. Kalau misalnya kalau bisnis klien kita bagus, otomatis pembayarannya pasti lancar dong, gitu. Orderannya nambah dong. Bisnis kita otomatis ketarik. Nah, biasanya seperti itu sih. Tapi nih kalau mengacu ke contoh barusan ya Mas, DFE kan core-nya misalnya pasokan komoditas. Tapi Ya. kemudian yang tadi dijadikan strategi adalah yang beyond expected-nya adalah video. Nah itu kan agak-agak nyimpang dan Tapi itu nggak it's apa-apa. berimpact, nggak masalah. Banyak hal yang bisa dijadikan delay. Intinya adalah itu untuk bikin customer makin happy dan makin nempel sama kita. Dia repeat order terus dan dia akan Memberi nge-recommend gitu. impact juga Impact, ke kita. advocation impact. Merekomend bisnis kita ke yang lain. Impact-nya pun berarti nggak harus selalu balik ke track lagi ya Mas ya? Atau ada juga tuh effort yang bisa dilakukan untuk bisa membuat si catering owner ini membawa customer baru yang attract ke DFE? Bisa jadi sebenarnya gini. Ini kita masih mendalami satu contoh delete yang sama ya. Misalnya anggap aja kita berhasil deliver kasih mereka satu bisnis profile yang bagus, video company profile yang bagus, ya misalnya terdokumentasi dengan bagus. Dia akhirnya dia publish tuh. Kalau misalnya punya barang bagus, sayang kalau misalnya nggak dipublish di sosial media, dipajang di web dan lain-lain. Gitu. Created by DFE. Gitu. Ya, misalnya supported by. Ya. Dan itu akan, wah, servisnya luar biasa ya, gitu-gitu. Akhirnya orang ngelihat ada kredit gitu aja udah, ternyata kalau kita jadi pelanggannya DFE kita disupport kayak gini juga jadi ya. partner. Iya. Sebenarnya dalam memahami konsep retention itu yang dibutuhkan adalah bagaimana cara kita tuh untuk berempathize dengan counterparts kita, mungkin dalam hal ini klien gitu ya. Kadang kalau dalam managing klien kita kan selalu melihat bahwa ini pure business gitu, kita deliver service selesai gitu. Tapi kita menurut saya pribadi ya kita harus go beyond itu ya, di mana kita bukan hanya bertindak sebagai provider, tapi juga kita bertindak sebagai partner, di mana kita memahami challenge-nya dia itu seperti apa dan bagaimana caranya kita juga bisa berkontribusi untuk growth-nya customer lebih baik gitu. Pertama sih harus dimulai dengan mindset bahwa kita juga adalah business owner-nya mereka. Karena tanpa itu kita nggak bisa mensituasikan sebenarnya apa yang mereka butuhkan. Mungkin kita bisa tahu dengan hanya bertanya dan mereka memberitahu gitu. Tapi kadang kita juga nggak bisa menerima atau informasi itu saja gitu kan gitu. Karena ya itu tadi tidak ada empathize di situ. Dan yang kedua harus paham the power of data juga sih gitu. Kadang kita maintain relationship itu kan sesuatu yang intangible ya. Kadang ya cuman saya sebagai account manager, terus Mbak sebagai business owner, ya kita manage aja dengan mungkin dinner, ngobrol, apa dan lain sebagainya. Tapi yang harus diperhatikan juga adalah sebenarnya semua informasi dari interaksi yang kita punya itu bisa ditabulasikan dalam data gitu dan didokumentasikan. Dan kalau misalnya kita udah bisa mengolah itu dan punya paradigm untuk data is king gitu ya, itu akan jadi jauh lebih powerful lagi sebenarnya untuk analyze. Jadi karena ada base-nya, bukan hanya sekedar business relationship gitu atau interpersonal relationship aja gitu sih. Oke, Mas, ini kayaknya udah mulai terbayang nih, terbayang-bayang ya roda melayang. Kenapa aku suka banget pakai kata melayang? Cuma pertanyaan saya selanjutnya gini sih, lebih ke arah trust, credibility, branding kali ya. Nah, kalau saya bikin pernyataan seperti ini, benar nggak sih Mas? Akhirnya flywheel itu bukan cuma soal ngejagain customer dan memperluas sales, tapi juga akhirnya bisa nge-create branding yang lebih powerful juga. Mungkin benar nggak tuh pernyataan saya kalau saya akhirnya menyimpulkannya seperti itu? Kan akhirnya ada rekomendasi, ada trust di situ, ada brand kita menjadi sesuatu yang kredibel kan, karena kita selalu
mendelete. Nah, apakah akhirnya itu dengan sendirinya menghasilkan branding yang baik juga? Atau ada strategi lain yang perlu kita lakukan in terms of branding? Gak cukup nih flywheel doang. Gimana tuh? Ya sebenarnya sih kalau mau ngomong, pertama kita ngomongin tentang konsep branding dulu ya. Branding itu adalah pantulan. Pantulan itu maksudnya kalau kita melakukan sebuah action atau sebuah aksi ke customer kita kan merasakan experience nih. Nah, experience ini menciptakan persepsi tentang kita. Kita misalnya saya ngomong soft spoken dengan saya ngomong kasar ke Mbak Ica gitu. Itu akan menciptakan experience. Saya ini orangnya seperti apa, persepsinya ke saya seperti apa. Branding itu kayak gitu. Sama kayak misalnya orang kalau sering di-delight sama sebuah brand, sama sebuah misalnya saya mendelight partner saya gitu. Kalau dia merasakan ini ya ternyata partner brand yang biasa kita kerjasama itu sering mendelight kita. Itu persepsinya yang pasti adalah ini itu kalau delight itu satu rumusnya gini. Delight itu nggak mungkin terjadi jika basicnya berantakan. Jika expected-nya berantakan. Contoh misalnya saya ngirim barang 100 ton, 20 tonnya cacat gitu. Terus saya delight, saya bikinkan video profile, mau nggak Mbak Ica? Enggak. Ya, berarti intinya semuanya harus beres dulu. Terus kemudian baru kita deliver itu. Nah, branding itu juga gitu. Branding itu branding itu harus otentik. Jadi satu memang benar dulu secara basic value yang kita berikan kepada customer itu benar dulu, baru kita kasih tambahan lebihannya. Ini yang akan berimpact ke brand itu sendiri. Jadi emang balik lagi basicnya harus deliver sesuai ekspektasi. Betul. Baru kita pikirkan apa yang bisa menjadi strategi delight supaya bisa menjaga customer kita terlepas dari itu B2B atau B2C in the loop ya. Iya. Sehingga bisa repeat, bisa juga jadi advocate. Iya. Wah. Sebenarnya B2B atau B2C itu secara basic formula sama. Cuman memang B2C itu malah lebih loud lagi kalau misalnya mereka speak up di sosial media. Gitu sih. Ya tapi kalau B2B dampak kehilangan customer sih volume transaksinya kan lumayan ya. Puluhan ton ya lumayan ya. Iya berasa. Pusing pasti. Iya berasa banget. Ya mungkin saatnya itu harus mencari partner golf lagi kalau udah kondisinya kayak gitu. Kita golf di HP aja. Anyway, branding udah, delight udah. Mungkin ini sih Mas pertanyaanku sebelum ke soal challenge ya. Jadi yang mau aku tanyakan adalah kita fokus di delight nih. Fokus mendelight customer supaya dia bisa membawa customer baru dan muter lagi. Iya. Tapi ketika kita fokus menjalankan flywheel, masih perlu nggak sih effort sedikit untuk di-attract-nya misalnya? Pasti sih. Atau di-engage-nya. Nah itu minimum effortnya apa tuh Mas kira-kira yang paling common atau paling umum bisa dilakukan? Sebenarnya aku katakan itu bukan minimum effort ya, tapi tetap harus dijaga sih. Jadi dua cara growth sebuah bisnis itu kalau aku pisahkan itu ada vertical growth sama horizontal growth. Pertama kita ngomong vertical growth. Vertical growth itu apa? Vertical growth itu adalah bagaimana kita tumbuh menggunakan existing customer kita. Nah yang kedua adalah horizontal growth. Horizontal growth itu artinya kita menambah customer basis, menambah jumlah customer yang ada. Misalnya tadi saya menambah dari cateringnya Mbak Ica aja. Misalnya dari sekarang berikutnya dari cateringnya saudaranya Mbak Ica, kakaknya Mbak Ica, adiknya Mbak Ica, ponakannya Mbak Ica. Nah itu bagaimana itu bisa menjadi pelanggan saya. Kenapa saya masih relate dengan Mbak Ica? Itu saya masih punya pola. Mbak Ica itu udah saya profile sebagai ideal customer saya. Nah, intinya ketika kita growth atau melakukan attract, mencari customer baru, saya akan sudah punya modal nih. Buyer personanya seperti Mbak Ica. Jadi namanya buyer persona profiling. Dan effortnya, contoh-contohnya seperti apa Mas? Attract itu tadi, ya mulai dari bikin konten juga? Ada beberapa hal. Satu, kalau kita mau pakai model promosi langsung, dengan skema promosi atau cara yang sama saya mendapatkan Mbak Ica, itu saya duplikasi di kota lain. Oh, oke. Itu satu. Terus yang kedua, saya akan mencoba menggunakan Mbak Ica sebagai affiliate. Oke. Ya. Nah, itu biasanya B2C pakai banget itu. B2B itu jarang dipakai. Tapi potensi ketika misalnya Mbak Ica itu ingin mengembangkan
satu ekosistem gitu. Misalnya aku pengen menjadi lead-nya catering yang bisa mensupport aku. Kebutuhanku makin besar. Misalnya Mbak Ica punya rencana mensuplai beberapa instansi atau mau mensuplai ke beberapa perusahaan tambang nih, aku butuh ekosistem catering nih. Nah, ada misalnya semuanya rekomendasinya dari Mbak Ica. Mbak Ica affiliate-nya dari kita. I see. Nah, itu salah satu strategi attract-nya dari situ. Tetap using existing customer-nya juga nggak bisa dilepasin ya Mas? Nah, kalau affiliate itu using existing customer. Nggak start dari nol lagi lah setidaknya ya. Start dari nol itu cost-nya sangat tinggi. Itu untuk Dan bisnis baru. gambling-nya sangat tinggi. Referensi itu memudahkan kita. Nggak benar-benar scratch from zero. Karena itu spekulasinya sangat tinggi. Oke. Tapi intinya walaupun kita udah punya existing customer dan harus fokus mendelightnya, kita tetap harus menaruh effort, ngejagain juga untuk attract Betul. dengan customer profile yang sudah kita ada nih referensinya Betul. gitu ya. Kita Oke. profile. Nah mungkin menjelang terakhir nih Mas, yang mau aku tanyain lebih ke soal challenge ya. Tadi kan kalau dijelasin strateginya, wah terlihatnya sangat bisa diterapkan nih gitu. Tapi ada nggak sih challenge-challenge tertentu yang, wah ini juga bakal bikin ini berat nih misalnya? Terkait flywheel atau terkait pendelight. Challenge sebesar dari sebuah bisnis ketika mereka mau mau menerapkan inbound strategi adalah mereka tidak paham dengan customer mereka sendiri. Jadi challenge pertama adalah pahami dulu customer kita seperti apa. Satu, apakah produk market fit atau belum? Itu yang nomor satu. Jangan-jangan kita itu melayani bisnis yang model hit and run. Hit and run itu maksudnya gini. Ini kadang sebuah bisnis nggak sadari, dia tetap dapat revenue sih. Karena kolamnya sangat besar gitu. Hit and run itu maksudnya gini. Kalau kita ngomongin funnel yang tadi, yang kita gambar tadi ya. Traffic itu selalu ada, lead selalu ada, customer selalu ada. Tetapi customer baru itu selalu kita ciptakan dari pola yang sama. Dari attract, terus kemudian harus di-engage, harus di closing, dan lain-lain. Itu effortnya luar biasa. Itu sebenarnya kita nggak ketemu produk market fit nih. Kenapa harus seperti ini? Ya mungkin secara model, oke lah dengan pola promosi yang sama kita ketemu customer. Tapi kenapa customer ini nggak repeat buying? Gitu. Berarti ada yang salah di sini. Makanya mau nggak mau kita harus mengenali bisnis kita sendiri, customer kita sendiri. Benar nggak sih mereka itu sudah cukup puas dengan value dari produk kita? Itu sih tantangan terbesarnya di situ. Kalau mau di challenge, kita seberapa paham dengan customer kita? Jangan-jangan kita nggak paham dengan customer kita. Jangan-jangan kita nggak sadar kalau yang beli dari kita itu customer baru. Selalu customer baru. Itu masalah bagi sebuah bisnis padahal. Oke, karena ada masalah di mana kenapa customer yang sebelumnya beli tidak beli lagi? Bank segede BCA gitu, itu mereka bisa gede seperti sekarang karena customer mereka yang lama masih eksis, masih ada gitu, masih stay di situ. Coba bayangkan kalau mereka seperti yang berbocor, gitu. Masuk air tapi keluar di bawahnya, nggak akan segede ini. Intinya jangan sampai kita nggak paham dengan customer kita sendiri. Itu sih challenge pertama adalah memahami customer kita sendiri. Bisnis bisa cepat mati kalau dia nggak paham customer. Oke, Mas, terakhir deh. Masih ada. Mungkin satu, kan tadi menjelang. Oke. Satu statement aja deh. Maksudnya tadi kan secara terpisah-pisah sudah ada banyak sekali insight soal inbound marketing strategi, flywheel, bahkan soal branding juga dan memahami customer. Nah, mungkin penutup terakhir aja sih Mas, kalau ada satu pesan pamungkas nih untuk teman-teman yang nonton gitu ya, terutama yang kesehariannya terlibat atau berjibaku dengan B2B marketing. Nah, kira-kira apa sih pesan pamungkas yang mau disampaikan yang perlu mereka ingat-ingat? Oke. B2B marketing itu akan sangat powerful. Satu, jika kita benar-benar memahami customer kita sendiri. Satu, cek apakah sudah produk market fit. Benar nggak customer kita itu puas nggak sih sama kita? Kalau misalnya sudah puas, yaitu kita modelkan. Modelnya bisa kita duplikasi. Tapi semua itu nggak bisa tidak kalau misalnya kita nggak paham customer kita. Jadi underline-nya adalah kenali customer kita dengan baik dan seberapa puas produk kita dikonsumsi sama mereka. Oke, benerin itunya dulu. Iya.
Oke, luar biasa nih cicat kita mulai dari omongan soal golf orang dalam sampai akhirnya ke satu solusi yang bisa diterapkan kalau kalian nggak punya ketertarikan buat main golf atau nggak punya networking yang segitu luasnya. Main Candy Crush aja. Main permainan di Shopee sih kayaknya buat dapet koin. Anyway, thank you guys for watching. Thank you sekali lagi buat Mas Ipul sudah Makasih sudah hadir mengundang. dan banyak memberikan insight soal B2B marketing yang relevan juga bahkan untuk B2C. So, terakhir teman-teman jangan lupa like video ini, komen juga, share juga barangkali ya kan supaya bisa menarik audiens lainnya dan tungguin video marketing berikutnya ya. Yang satu lagi, jangan lupa subscribe. Oke? Oke. Bye-bye. Thank you, Mas. Siap.